Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliyah SHI, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Manbaul Huda Cisambeng, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di Madrasah Aliyah Manbaul Huda Cisambeng, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Praktek pembelajaran saya laksanakan di kelas 10B dengan materi golongan yang berhak menerima zakat. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak ada kiamat. Tahiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Semua Sehat. alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan seksi rohaniannya pimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita lanjutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Untuk menanamkan rasa cinta tanah air pada negara kesatuan Republik Indonesia, sebelum belajar, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada peserta didik, semua diharapkan untuk berdiri. Ya, ketua kelas silakan dipimpin. Ya, silakan ke depan. Hiduplah Indonesia Raya Tudua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Siapa hari ini yang tidak masuk? Amin. Anda kenapa keterangannya? Sakit. Sudah berapa hari? 2 hari. Siapa lagi yang tidak masuk? Sudah, ambil aja ya. Kita doakan semoga Amel cepat sembuh dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kembali ya. Karena sebentar lagi peserta didik akan mengikuti
menganalisis pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat itu? Ada 8. Ya. Nanti Ibu akan bagi kalian menjadi kelompok. Ya, berapa kelompok? Cukup 3 kelompok aja ya. Ibu akan bagi kalian menjadi kelompok-kelompok. Nanti Ibu akan bagikan KKBD-nya ke kalian ya. Nanti kalian amati dulu video yang akan Ibu tayangkan, baru kalian nanti diskusikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam video pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa. Video mengenai penerima zakat. Nanti kalian amati dan analisis, lalu disimpulkan ya. Ada yang ditanyakan dari video yang telah ditayangkan tadi? Ada. Ya, silakan Devita. Apa perbedaannya antara fakir dan miskin? Ya. Apa perbedaannya antara fakir dan miskin? Siapa yang bisa menjawab? Ya, lihat, silakan. Kalau fakir, orang yang tidak memiliki harta. Kalau miskin mah memiliki harta, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, itu perbedaan antara fakir dan miskin. Fakir orang-orang yang tidak memiliki harta, sedangkan miskin itu orang-orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Golongan-golongan yang berhak menerima zakat tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Mari kita bersama-sama untuk
pihak yang berhak menerima zakat dari 5 gambar yang tercantum dalam PowerPoint ini. Ya. Dari gambar ini adalah orang yang berhak menerima zakat adalah fakir dan miskin. Kalau dokter, pendidik, kalau pedagang itu tidak berhak menerima zakat fitrah atau zakat fitrah. Ya. Kita berikan aplaus untuk bahwa zakat bisa dibayarkan secara langsung kepada pihak yang berhak menerima zakat ataupun bisa ke lembaga pembayaran seperti bank. Ya. Jadi untuk zakat fitrah itu bisa dibayarkan secara langsung. Untuk zakat yang lainnya seperti zakat mal, zakat profesi, zakat peternakan, zakat pertanian, zakat perdagangan itu bisa dibayarkan melalui lembaga ditunjuk oleh pemerintah yang berhak mengelola zakat. Silakan perhatikan amati ya. Ini ada kadar dan nisab zakat mal atau zakat harta. Jenis harta yang diwajibkan untuk membayar zakatnya adalah ada emas, perak, zakat profesi atau penghasilan, pertanian, zakat dari peternak, kambing ya, ada sapi, kerbau, deposito dan zakat untuk perdagangan serta barang temuan. Silakan kalian amati lalu kalian pastikan tata cara penghitungannya. Perhatikan tabel perhitungan gambarnya ya. Untuk zakat penghasilan berapa besarnya? 85 gram. Haulnya selama 1 tahun. Kadarnya 25%. Bagaimana cara penghitungannya? Total penghasilan dalam 1 tahun dikalikan dengan 2,5%. Tapi ingat harus memenuhi misalnya dulu ya, setara dengan berapa gram? 25 gram. Gimana ya? Nah, ini ada soal latihan. Pak Ade berprofesi sebagai dokter dan mendapatkan penghasilan 10 juta setiap bulannya. Jika pada tahun ini harga emas 700.000, apakah Pak Ade harus mengeluarkan zakat penghasilannya? Lalu berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan? Ya. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ade. Silakan Ica untuk menjelaskan jawaban dari contoh soal mengenai zakat penghasilan. Ya, jadi Pak Ade sudah mempunyai zakat yang mencapai nisab. Jadi Pak Ade wajib membayar zakat sebesar 3 juta untuk tahun ini. Berarti Pak Ade harus membayar zakatnya ya? Karena apa? Sudah mencapai nisab. ya, betul. Kita berikan aplaus untuk silakan bisa duduk kembali. Betul ya, Pak Ade mendapat penghasilan 10 juta per bulannya dan harga emas pada tahun ini adalah 700.000, maka Pak Ade mendapat total penghasilan 120 juta dan dalam 1 tahun dikalikan 2,5%, Pak Ade harus membayar zakat sebesar 3 juta. Dari kegiatan pembelajaran ini apa yang dapat kita simpulkan? Zakat bisa dibayar langsung ke pihak penerima zakat atau
8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, miskin, amil, mu'alaf, memerdekakan hamba sahaya, gharib, fisabilillah, sama ibu sabil. Betul ya. Jadi kita bisa membayar zakat secara langsung kepada pihak yang berhak menerima zakat, atau kita bayarkan zakat ke lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan zakat. Ya. Jadi kalau zakatnya dalam jumlah besar, alangkah baiknya kita bayarkan ke lembaga pengumpul zakat ya. Ada beberapa evaluasi dalam kegiatan pembelajaran ini yang berkaitan dengan sikap dari peserta didik. Ya. Ibu akan sebutkan beberapa sikap yang masih kurang dalam kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik masih ada yang mengobrol dan kurang fokus. Ya. Yang kedua, ada peserta didik masih kurang komunikatif ya untuk menyampaikan hasil dari diskusinya. Untuk kedepannya Ibu harapkan kalian lebih fokus lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan berlatih untuk public